Secara historis, guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bernama Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura memerintahkan seorang kiai bernama Kiai Asad membawakan tasbih dan tongkat untuk diserahkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hubungan spiritual antara murid dan guru ini sangat kuat. Hanya dengan mendapatkan isyarat tongkat dan tasbih, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengambil kesimpulan bahwa ini adalah perintah untuk mendirikan jam'iyah, organisasi yang menjadi wadah dan tempat para ulama khususnya di negeri Indonesia ini dengan manhaj tawassut, moderat. Dan ini perintah Allah, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang moderat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka muncullah dua tokoh. Yang pertama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini dua orang kiai besar, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam biografi pendidikan beliau lahir pada tahun 1871 Masehi di Jombang, wafat pada tahun 1947. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama dengan Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1947 Masehi, tepatnya pada tanggal 31 Januari. Beliau ketika mendirikan Nahdlatul Ulama lewat solat istikharah. Jadi bukan sekedar mendirikan, tapi juga di situ beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan restu dari guru beliau Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Setelah itu beliau musyawarah dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka keduanya berinisiatif mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama. Kemudian mulailah Kiai Hashim Asy'ari ini seorang ulama besar. Saya punya beberapa karya ilmiah beliau, kitab-kitab asli beliau saya miliki, alhamdulillah, dan itu saya mengkaji. Saya temukan beliau ini adalah sosok ulama yang sangat alim, ulama yang sangat berfikir moderat, ulama yang sangat berfikir melewati peradaban di masanya. Bahkan untuk membuat logo Nahdlatul Ulama itu pun lewat sholat istikharah. Bukan sembarangan ini logo Nahdlatul Ulama. Ada seorang kiai yang menulis dan menggambar logo Nahdlatul Ulama bernama Kiai Haji Ridwan Abdullah. Selain beliau seorang kiai, beliau juga seorang pelukis. Beliaulah yang diberikan wewenang untuk menggambar logo Nahdlatul Ulama. Kalau kita perhatikan dari logo Nahdlatul Ulama, di situ ada 9 bintang. Bintang yang paling besar, yang posisinya di atas, itu melambangkan sosok Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah bintang yang sesungguhnya di alam dunia ini. Beliaulah bintang yang akan menjadi pemimpin di yaumil qiyamah. Beliaulah bintangnya para nabi. Beliaulah bintangnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya ditempatkan bintang yang paling besar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping kanan dan kiri bintang yang paling besar, itu ada 2 bintang di sisi kanan, 2 bintang di sisi kiri. Itu melambangkan al-khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di samping kanan ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Di samping kirinya bintang tersebut ada Sayyidina Utsman bin Affan dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu makna bintang 4 yang ada di antara bintang yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bintang yang ada di bawah itu jumlahnya juga 4. Itu maknanya Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berada di bawah 4 mazhab fikih. Di dalam ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu al-ahkam syar'iyyah, ada 4 mazhab yang membahas tentang ritual ibadah kita, tentang ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah, tentang ritual ibadah secara vertikal dan horizontal, muamalah, hubungan sosial, munakahah, pernikahan, muaqabah, tentang hukum pidana perdata Islam, menggunakan 4 mazhab yang masih eksis. Makanya ditempatkan 4 bintang di bawahnya. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, yang didirikan oleh seorang ulama berkebangsaan Irak bernama Al-Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit bin Zawdah. Lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan mazhab ini masih eksis sampai saat ini. Kemudian yang kedua mazhab Malikiyah, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Lahir di kota Madinatul Munawwarah dan wafat di kota Madinatul Munawwarah. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'iyah, yang mayoritas di Nusantara ini menganut mazhab Syafi'iyah sejak abad ke-7, sebagaimana tercatat di dalam kitab Ar-Rihla oleh Ibnu Battuta, seorang traveler asal Maghrib Maroko yang sampai ke Samudra Pasai. Tapi kalau sejarah Maluku Utara, ada beberapa teori yang menyatakan Islam sudah ada sejak lama, seperti disebutkan yang membawa ajaran Islam ke bumi Ternate yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq, yang pada masa Al-Qarnu As-Sadis, abad ke-6 Hijriah. Kemudian mazhab yang Imam Syafi'i inilah yang menjadi rujukan Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim Asy'ari punya kitab berjudul Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah, menyatakan bahwa fikih yang digunakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu fikih yang dirujuk dan bereferensi kepada fikih Syafi'i. Itu pernyataan Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir yaitu mazhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, di Irak. Adapun Imam Syafi'i lahir di Gaza di Palestina, wafat di Kairo, Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal yang mendirikan mazhab Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Itulah maksud 4 bintang yang ada di bawah, yaitu mengikuti 4 mazhab fikih yang sampai saat ini masih eksis. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra mengatakan mazhab yang eksis di akhir zaman di antaranya adalah mazhab Hanafiyah. Setelah itu muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi lah menjadi tokoh yang menyatukan seluruh mazhab. Di zaman tersebut kita mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Al-Imam Mahdi alaihi salam. Kemudian kalau dijumlahkan, yang di atas 5 bintang, yang di bawah 4 bintang, maka jumlahnya adalah 9 bintang. Itu mengisyaratkan yang membawa agama Islam ke bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, adalah Wali Songo. 9 para wali yang sangat terkenal. Nah, di dalam kitab karya Dr. Al-Ja'fari
tentang wali 9, Aulia Tis'ah fi Syarqil Ba'id. Judul daripada kitab tersebut mengatakan bahwa wali yang 9 ini mereka berasal dari keturunan As-Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Thani, seorang sayyid yang berasal dari negeri Hadramaut. Hijrah ke India, beliau berdakwah di India. Dari situlah anak turunan beliau berkembang dan juga hijrah ke Nusantara membawa Islam. Sehingga para wali songo seluruhnya dalam satu teori berasal dari anak turunan Abdul Malik Al-Muhajir Thani. Abdul Malik Al-Muhajir Thani nasabnya bersambung kepada Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah ayahnya bernama Imam Ahmad Al-Muhajir. Ayah Ahmad Al-Muhajir bernama Isa Arumi. Isa Arumi ayahnya bernama Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib ayahnya bernama Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya bernama Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq ayahnya bernama Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir ayahnya bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin ayahnya bernama Al-Imam Husain. Al-Imam Husain ayahnya bernama Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan istri Imam Ali bin Abi Thalib tidak lain adalah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatul Fatimah Zahra Al-Batul alaihi salam. Jadi luar biasa. Lambang punya nilai filosofi. Kemudian kita perhatikan ada tali yang mengelilingi bumi. Artinya Nahdlatul Ulama hadir sebagai organisasi yang menyatukan seluruh penduduk negeri Indonesia. Makanya disimbolkan dengan tali. Di bawah tali ada dua yang terjulur, kanan dan kiri, yang maknanya hablum minallah wa hablum minan nas. Seseorang jika ingin mencapai magam seorang hamba yang hakiki, dia harus baik secara spiritual, hablum minallah, dan juga baik secara sosial, hablum minan nas. Dan di tengah-tengah tulisan tersebut, situ ada gambar bumi, ada peta Indonesia. Itu artinya Nahdlatul Ulama didirikan di Indonesia. Dan tulisan Nahdlatul Ulama mengelilingi bumi artinya sang pendiri Nahdlatul Ulama punya harapan besar. Organisasi Nahdlatul Ulama suatu saat akan mendunia, suatu saat akan memberikan manfaat secara internasional. Nahdlatul Ulama, kita lihat kiai yang menggambar lambang tersebut, beliau beristikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hasyim Asy'ari tidak diragukan lagi. Beliau sosok ulama yang nasionalis. Kita sering mendengar kalimat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu kalimat beliau yang sampaikan. Dan perlu diketahui, kalimat ini bukan hanya lewat Kiai Hasyim Asy'ari, tapi kalau kita membaca kitab-kitab tafsir para ulama salaf terdahulu seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib yang lahir pada tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Juga kalau kita melihat kitab tafsirnya Al-Imamul Qurtubi Al-Andalusi yang lahir pada tahun 600 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Juga kita melihat kitab tafsirnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan yang lahir pada tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Juga kita melihat kitab tafsirnya Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Katsir yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Juga kita melihat kitab tafsirnya Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ada satu ayat yang mereka tafsirkan dengan kesimpulan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan.
Jadi hakikatnya Islamlah agama yang mengajarkan tentang cinta terhadap tanah air. Maka ini sudah baku, sudah finish. Pancasila secara substansial itu memiliki nilai-nilai ajaran Islam. Tidak ada yang bertentangan, mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau yang saya nyatakan di prolog tadi, orang yang hidup di zaman dahulu, wafat pada tahun 1947 Masehi, namun pemikirannya modern, pemikirannya ke depan, pemikirannya lintas masa, lintas zaman. Saya baca kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau menyatakan, karena beliau ini punya guru bukan hanya di Indonesia. Beliau setelah menimba ilmu di Indonesia, di Tanah Jawa, beliau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau berguru kepada ulama-ulama kaliber dunia di zamannya. Kalau kita sering mendengar ulama bernama Syekh Nawawi Al-Banteni, itu salah satu guru beliau. Yang asli orang Banten, hijrah ke Makkah menjadi ulama besar di kota Makkah. Di zaman dahulu ulama-ulama asal Nusantara, mereka menjadi ulama besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada juga bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi nisbat kepada Minangkabau. Itu salah satu guru beliau yang ada di Makkah. Ada juga guru beliau bernama Syekh Mahfud At-Tirmasi, Pacitan, yang juga menjadi guru besar di kota Makkah. Ada juga guru beliau bernama As-Sayyid Abbas Al-Maliki. Guru beliau bernama As-Sayyid Alwi As-Saqaf. Guru beliau bernama As-Syekh Dagestani. Guru beliau bernama As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakak dari pengalang kitab Maulid Simtud Durar, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Inilah beberapa guru beliau. Masih banyak dari guru beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Artinya beliau bukan ulama kelas nasional, tidak. Beliau ini ulama internasional dengan kepakaran beliau. Ada kisah menarik, apalagi tadi disampaikan mau diadakan haulnya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Perlu diketahui, ajaran yang dibawa oleh Jam'iyyatu Nahdlatul Ulama dengan ajaran yang dibawa oleh guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga ajaran yang dibawa oleh mufti-mufti kesultanan yang ada di Maluku Utara, semuanya berada di satu khittah yang sama, di satu manhaj yang sama, di satu akidah yang sama, di satu fikih yang sama, di satu tariqah yang sama. Perlu diketahui, para ulama ini punya peran besar atas merdekanya Republik Indonesia dan berdirinya Republik Indonesia. Bendera merah putih itu disebutkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di awal-awal merdekanya bangsa Indonesia. Pada waktu itu terjadi musyawarah menentukan bendera Republik Indonesia. Ternyata guru tua mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang isinya mengusulkan bahwa bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menerima saran tersebut yang ditulis oleh guru tua dan disampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan diaminkan keinginan tersebut dan dipilih bendera merah putih sebagai bendera Republik Indonesia. Usulannya dari ulama, dari guru tua. Makanya ini subhanallah ada korelasi. Selain dibuat acara Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, ternyata tidak lama lagi dibuat haul guru tua. Antara Nahdlatul Ulama dengan guru tua punya hubungan historis yang sangat kuat. Inilah yang tertulis dalam syairnya guru tua, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda. Setiap bangsa memiliki bendera kemuliaan, simbol kebesaran,
simbol keagungan dan simbol keagungan negara Republik Indonesia adalah bendera sang pusaka merah dan putih. Itu syairnya guru tua. Dari mana guru tua mengusulkan bendera merah putih? Dari dua hal. Daulah terakhir, Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki, mereka memiliki bendera merah putih. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengisyaratkan bahwa nanti kerajaan umatku akan sampai di paling timur dan paling baratnya bumi, dan kerajaan umatku akan diberikan dua pusaka. Pusaka yang pertama adalah al-hamra wal bayda, yaitu pusaka merah putih, kata Nabi Muhammad SAW. Beberapa guru kami yang studi di Al-Azhar Kairo, Mesir, di antara pakar tafsir dan pakar syuruh al-hadis Nabi yang ahli di dalam ilmu hadis, ketika mensyarahkan, mengomentari hadis tersebut, beliau seorang ulama asal Mesir mengatakan hadis ini merah putih yang dimaksudkan adalah Indonesia, adalah Republik Indonesia. Itu pernyataan seorang ulama besar di Mesir ketika menjelaskan tentang makna hadis, saya diberikan dua pusaka, al-hamra wal bayda, yaitu pusaka merah dan putih. Nah, ini secara historis. Kemudian yang paling penting sekarang, ajaran yang dibawa oleh pendiri Nahdlatul Ulama adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dimaksud oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama adalah akidah, ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, berkaitan tentang kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi satu bidang ilmu namanya ilmu tauhid. Kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang namanya ahli sunnati wal jamaah harus mengikuti pemahaman akidah dua tokoh ulama besar. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 324 Hijriah. Dalam kitab beliau yang beliau tulis berjudul Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Kemudian yang kedua Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Maturidiyah As-Samarqandi, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Mansur yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Kemudian yang ketiga namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad At-Tahawi yang lahir pada tahun 238 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah. Ilmu akidah yang dimaksudkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai ahli sunnah wal jamaah jika akidah kita mengikuti tiga imam tadi, terutama Abul Hasan Asy'ari yang mayoritas dianut oleh Indonesia, Malaysia, Brunei dan Asia khususnya. Kalau kita temukan terminologi tentang para imam disebut dengan Asy'ariyah. Akidah guru tua Habib Idrus juga mengikuti akidah Asy'ariyah. Akidahnya Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya yang ada di Pulau Jawa juga berakidah Asy'ariyah. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa manhalu sofi aniz zaigi wal kufri. Jadilah kalian berakidah Asy'ariyah karena dia adalah jalan yang murni dan bersih, terbebas dari penyimpangan dan kesesatan. Kalau akidah Asy'ariyah kita amalkan tawassut. Ini dakwah yang bisa sampai ke negeri Indonesia tidak lewat peperangan, tidak lewat penindasan, tapi lewat akhlakul karimah. Kenapa para dai terdahulu berhasil dalam dakwanya? Karena mereka berakidahkan Asy'ariyah yang tidak gulu, tidak ekstrim dalam pemikiran Islamnya, dan juga tidak tafrid, tidak teledor di dalam pemahamannya. Ini yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah. Ada seorang ulama kota Zabid bernama Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi.
pengarang kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, ketika mensyarahkan kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza utlik ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau dijelaskan siapa sih ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud mereka adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pernyataan Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Juga dalam Hasyiah Tantawi atau Tahtawi menyebutkan al-muradu bil ulama'i hum ahlu sunnah wa hum atba'u Abil Hasan al-Asy'ari. Jika yang dimaksud mereka ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang dimaksud adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Bahkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 700 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 797 Hijriah, punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, mengutip ucapan seorang ulama Syafi'iyah bernama Abu Ishaq As-Sayrazi yang lahir pada tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Beliau mengatakan, Imam ahli sunnah Abul Hasan al-Asy'ari, imamnya ahli sunnah adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Wa ammatu ashabi Syafi'i ala madhhabihi. Secara umum pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Asy'ari dari sisi akidahnya. Wa madhhabuhu madhhabu ahlil haq, dan mazhab inilah mazhab yang berada di atas kebenaran. Itu pernyataan Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrazi rahimahullah. Kemudian secara fikih, tadi secara akidah, fikih yang ditetapkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i inilah fikih yang digunakan ratusan tahun yang lalu di tanah Jawa khususnya, dan secara umum di seluruh Nusantara, yang didirikan oleh Al-Imam Syafi'i. Kitab yang beliau susun diantaranya kitab Ar-Risalah dan kitab Itulah karya ilmiah Al-Imam Syafi'i. Dari para imam inilah kita disuruh mengikut satu mazhab dengan tujuan hikmah. Di zaman Kiai Hashim Asy'ari diceritakan oleh guru-guru kami, kalau ada orang asal Nusantara berangkat belajar ke kota Makkah, maka mereka akan bertanya, min aina ji'tum? Kalian berasal dari mana? Dijawab, dari Jawa. Para ulama yang ada di kota Makkah mereka paham betul bahwa Nusantara mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Dia katakan begini kepada penuntut ilmu tersebut, engkau belajar kepada guru yang bermazhab Syafi'i, jangan belajar kepada guru yang bermazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Bukan berarti mazhab yang lain salah, tidak. Tapi para guru terdahulu mereka punya al-hikmah, kebijaksanaan. Dikhawatirkan ketika belajar di luar negeri membawa mazhab yang berbeda sampai kembali ke tanah air, yang dimunculkan adalah masalah, pertentangan, dan itu terjadi di zaman kita saat ini. Sekolah di luar, ambil mazhab yang ada di luar, bawa ke Indonesia, harus memaksakan orang Indonesia mengikuti mazhab yang ada di luar. Maka terjadilah masalah yang terjadi di zaman saat ini karena kurang bijaksana. Beda dengan ulama terdahulu, mereka sangat bijaksana. Engkau Indonesia belajar Syafi'i, engkau Malaysia belajar Syafi'i, engkau Brunei belajar Syafi'i, engkau Afrika belajar Maliki, engkau India belajar Hanafi. Sehingga pulang tidak menjadi masalah dan tidak membuat kontradiktif di dalam praktek ibadah yang sudah ada turun-temurun sejak dahulu, yaitu mengikuti mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Musawwadah fi Usulid Din atau Al-Musawwadah fi Ilmi Usulil Fiqh. Ada seorang ulama mazhab Hambali namanya Abu Ya'la. Abu Ya'la ini seorang Ghadi yang ada di Irak. Datang seorang penuntut ilmu ingin belajar kepada Abu Ya'la. Abu Ya'la terkenal sebagai ulama besar mazhab Hambali.
Kemudian Abu Ya'la bertanya, "Wahai pemuda, engkau mau belajar kepada saya?" "Iya," kata pemuda tersebut. "Saya ingin pindah mazhab," kata pemuda tersebut. Abu Ya'la bertanya, "Engkau sebelumnya mazhab apa?" Dia katakan, "Saya mazhab Syafi'i." "Tinggal di mana?" "Saya tinggal di sini, di sini, di sini." Dijelaskan satu persatu. Apa kata Abu Ya'la? "Ada baiknya engkau jangan belajar kepada saya yang bermazhab Hambali." Kenapa? Karena engkau tinggal di tempat yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Seandainya engkau belajar kepada saya mazhab Hambali, engkau kembali ke tanah airmu, pasti tidak ada orang yang belajar kepadamu, karena mereka mengikuti mazhab yang sudah ada sejak dahulu di situ. Atau yang kedua, engkau datang justru memberikan polemik terhadap masyarakat, karena akan berbeda cara ibadahnya, akan berbeda cara pandangannya, maka yang terjadi adalah masalah. Maka selayaknya engkau tetap belajar kepada mazhab Syafi'i. Ini yang namanya bijaksana. Saat ini kita kehilangan sosok-sosok seperti ini. Ini secara fikih. Kemudian yang terakhir, Kiai Haji Hashim Asy'ari membawa yang namanya tariqah, tarekat. Beliau ini banyak memiliki tarekat. Tarekat inilah yang membawa ajaran Islam lewat hati masuk ke hati, yang membawa ajaran Islam lewat akhlak yang mulia, yang membawa ajaran Islam lewat sosial, lewat interaksi sosial, lewat kebaikan dan lain sebagainya, karena bertariqah. Ada satu hadis disampaikan oleh Imam Tabrani yang lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syari'ati ja'at ala 360 tariqah, ma salaka ahadun tariqatan minha illa najah." Syariatku akan datang dengan 360 tariqah. Siapa yang menempuh satu tariqah daripadanya, dia akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang tariqah yang tercatat di Nahdlatul Ulama ada 300 tariqah. Nabi sudah menyatakan ada tariqah 360 tariqah, kata Nabi Muhammad SAW. Tariqah yang digunakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu tariqah Qadiriyah dan tariqah Naqsabandiyah, yang beliau dapat dari guru beliau yaitu Al-Imam Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi mendapatkan tariqah tersebut dari guru beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan tariqah tersebut dari gurunya yaitu Syekh Ahmad Sambasi. Syekh Ahmad Sambasi inilah yang menyatukan dua tariqah, tariqah Qadiriyah dan tariqah Naqsabandiyah. Beliau yang menyatukan dua tariqah tersebut. Tariqah yang dianjurkan oleh Kiai Hashim Asy'ari mengikuti pemikiran tasawufnya Imam Ghazali. Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Minhajul Abidin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah, pengarang kitab Muqasyafatul Qulub, Al-Muqarrab ila Hadrati Alamil Ghuyub. Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita bertasawuf, ikutilah tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali yang tawassut, yang moderat, yang membawa tasawuf akhlaki, tasawuf merubah karakter manusia menjadi manusia-manusia yang baik. Tariqah yang kedua, tariqah Saziliyah, yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hasan As-Sazili yang lahir pada tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Al-Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Inilah ajaran asas Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari atau Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Khalil Bangkalan dan kiai-kiai besar lainnya yang mereka selaras dengan ajaran ahli sunnati wal jamaah.